Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sartika. Siapa nih yang udah pada nonton Barbie? Kayaknya rata-rata udah pada nonton ya. Gimana? Kalian udah upload atau update foto cosplay Barbie belum? Foto dalam kotak? Foto serba pink? Seru banget ya guys ya, euforia yang dibawa sama Barbie ini. Jadi kita ke bioskop nggak cuma nonton, tapi kayak gimana ya, lebih lebih excited gitu nggak sih? Kayak bisa barengan, kompakan pakai pink, atau bisa kayak nonton tapi ada temanya gitu, menarik banget nggak sih? Buat kalian yang belum tahu, jadi film Barbie ini adalah film yang baru aja tayang di bioskop tanggal 19 Juli kemarin guys. Film ini dibintangi oleh sederet bintang papan atas seperti Margot Robbie, Ryan Gosling, ada Dua Lipa juga, sampai John Cena pun juga ada. Pokoknya ada banyak banget sederet bintang terkenal, baik itu sebagai pemain, pemeran, ataupun hanya sebagai cameo di filmnya. Film ini sukses membawa para penontonnya untuk bernostalgia dengan berbagai karakter boneka Barbie-nya. Namun dari segi alur ceritanya, sebenarnya film ini mengangkat tema feminisme, namun dikemas dengan alur komedi yang sangat menarik. Tapi guys, kalian udah pada tahu belum sejarahnya mengenai boneka Barbie ini? Boneka Barbie ini diciptakan oleh seorang pengusaha asal Amerika Serikat yang bernama Ruth Handler. Wanita kelahiran 4 November 1916 ini merupakan salah satu pendiri perusahaan metal bersama suaminya Elliot Handler dan juga rekan lainnya yang bernama Harold Mason, dan menjabat sebagai presiden pertama perusahaan tersebut dari tahun 1945 hingga tahun 1975. Nama metal sendiri merupakan gabungan dari nama pendirinya, yaitu Harold Madsen dan juga Elliot Handler. Jadi Madsen dan Elliot gitu, jadi metal. Oke guys. Perusahaan ini sudah menjalani bisnisnya itu di tahun 1945, di saat Perang Dunia pun juga masih berjalan. Jadi bisnisnya udah berjalan sangat lama, sampai saat ini juga perusahaannya masih berdiri. Boneka Barbie ini sendiri pertama diluncurkan itu di tahun 1959, di mana yang memiliki ide atau gagasan untuk membuat boneka Barbie ini adalah Ruth Handler, dan dia mendapatkan ide atau gagasan mengenai boneka Barbie ini saat ia melihat anak perempuannya sedang bermain boneka dari kertas, mengganti-ganti pakaian bonekanya yang terbuat dari kertas. Dalam biografinya yang berjudul Dream Doll, The Ruth Handler Story, Ruth menggambarkan momen ketika ia mendapatkan ide atau ketika gagasan itu tercetus di benaknya Ruth. Begini dikutipan biografinya. Saya menemukan sesuatu yang sangat penting. Mereka, maksudnya anak-anak, mereka menggunakan boneka ini untuk memproyeksikan impian mereka akan masa depan mereka sendiri sebagai wanita dewasa. Bukankah akan lebih baik jika kita mengambil pola permainan tersebut dan menjadikannya 3 dimensi? Nah, begitu kutipan dari biografinya Ruth, di mana saat ia mendapatkan gagasan tersebut untuk menciptakan sebuah boneka figur wanita dewasa. Jadi inilah mengapa Barbie digambarkan memiliki banyak sekali karir, hobi, dan skill kayak gitu dengan berbagai macam latar belakang, warna kulit yang berbeda-beda. Itu untuk kayak mencakup semua mimpi-mimpi anak-anak kecil gitu guys. Tapi nih guys, ide Ruth mengenai Barbie ini pada awalnya ditolak loh sama suaminya si Elliot tadi dan juga Matt tadi, partner mereka. Karena menurut Elliot dan Matt, ini ide Ruth mengenai boneka Barbie, mengenai boneka dengan sosok wanita dewasa, itu sangat tidak praktis. Mereka tidak yakin orang tua di luar sana mau membelikan anak-anak mereka mainan yang merupakan sosok atau boneka yang menyerupai wanita dewasa. Dan juga boneka yang sedang tren saat itu adalah boneka bayi. Jadi kayak anak-anak gitu, dia main kayak jadi ibunya gitu. Kayak mereka jadi orang tuanya jagain bayi kayak gitu loh guys. Jadi yang emang lagi tren di kalangan anak-anak saat itu adalah boneka bayi. Sekarang juga sebenarnya boneka bayi juga masih banyak dimainin sama anak-anak, tapi saat itu boneka yang berupa wanita dewasa sama sekali belum ada di pasaran. Nah, kemudian karena idenya Ruth itu sudah ditolak, beberapa tahun pun berlalu
Dan pada akhirnya mereka handler sekeluarga, mereka pergi berliburlah ke Swiss. Sana tanpa sengaja mereka menemukan sebuah boneka yang mirip sekali dengan ide Ruth bertahun-tahun sebelumnya, yaitu boneka dengan figur wanita dewasa. Boneka tersebut bernama Bild Lily. Boneka tersebut merupakan boneka yang berasal dari Jerman dan juga memang diangkat dari karakter komik Jerman. Pada awalnya nih, boneka Bild Lily ini tujuan pasarnya adalah orang dewasa. Namun ternyata boneka ini lebih populer di kalangan anak-anak karena anak-anak suka untuk mendanani boneka tersebut. Nah, ketika setelah si Ruth dan suaminya ini membeli boneka Lily ini, dibawalah pulang ke perusahaannya untuk kemudian dipresentasikan di hadapan tim mereka. Dan tidak lama setelah itu, prototipe pertama Barbie pun diluncurkan. Dan juga kemudian perusahaan Mattel juga membeli hak cipta Lily dan menerbitkan mainan versi mereka, yaitu Barbie. Barbie pertama dirilis itu pada tahun 1959 yang saat ini ditetapkan sebagai ulang tahun resmi Barbie. Nama Barbie sendiri diambil dari putrinya Ruth dan juga Elliot yang memang merupakan inspirasi awalnya Ruth mendapatkan ide mengenai boneka Barbie. Namanya adalah Barbara Millicent Robert. Dan pada tahun 1961, Barbie mendapatkan pasangannya yaitu Ken, yang juga dinamai dari nama putra Ruth dan Elliot yaitu Kenneth. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, karakter Barbie pun terus bertambah dan penjualannya juga sangat laris di seluruh dunia dan tentu saja membawa banyak kekayaan untuk Ruth dan juga suaminya Elliot. Namun sayang pada tahun 1974, Ruth tersandung sebuah kasus finansial di mana ia didakwa atas penyesatan pemegang saham. Yang pada dasarnya adalah masalah ini di mana saham perusahaan Mattel dijual dengan nilai yang meningkat, padahal pada saat itu nilainya jauh lebih rendah, gitu guys. Sehingga pada tahun 1975, Ruth dan Elliot dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan Mattel, perusahaan yang mereka bangun sendiri. Mereka dipaksa untuk resign. Hingga pada akhirnya tahun 1978, Ruth didakwa atas penipuan dan pelaporan palsu kepada SEC, yaitu Security and Exchange Commission, di mana SEC ini adalah lembaga independen di Amerika Serikat yang bertugas untuk melindungi investor dari penipuan dan membantu memfasilitasi pembentukan modal. Ruth didenda 57.000 US dollar dan juga 2.500 jam pelayanan masyarakat. Setelah berhenti dari Mattel, setelah 30 tahun bersama dengan Mattel, mulai dari membangunnya dan mengembangkannya, akhirnya Ruth dan suaminya berhenti. Ruth memulai sebuah perusahaan yang membuat payudara prostetik untuk para survivor cancer. Didasari karena ia juga adalah seorang survivor kanker payudara. Karena tepat setelah ia keluar dari Mattel, dia didiagnosa menderita kanker payudara. Ruth Handler akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di usia 85 tahun pada 27 April tahun 2002. Ia wafat karena komplikasi operasi kanker usus besar. Jadi setelah dia survive dari kanker payudaranya, tidak lama kemudian dia juga didiagnosa menderita kanker usus besar. Dia menderita komplikasi dari operasi kankernya tersebut. Sedangkan Elliot meninggal di usia 95 tahun, 8 tahun setelah Ruth meninggal dunia, yaitu di tahun 2011. Oke guys, itu dia sejarah singkat mengenai boneka Barbie yang sekarang lagi tren banget, yang filmnya lagi booming banget, dan juga lagi banyak nih yang lagi cosplay, suka banget cosplay kayak artis-artis juga, kayak gak cuma artis sih, kayaknya juga banyak teman-teman yang pada cosplay jadi Barbie. Kalau misalkan gak photoshootnya ke bioskop nonton bareng pakai baju pink-pink. Ini dia sedikit sejarah singkatnya mengenai Barbie, semoga kalian suka. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jangan lupa di komen kalau misalkan kalian ada request ataupun ide-ide menarik untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah!